Tanggal 4 bulan 9 tahun 2025 wilayah selatan Tiongkok. Sebuah desa lenyap, 15.000 orang meninggal, ribuan orang hilang setelah longsor mengerikan. Hanya sehari sebelumnya, dunia masih menyaksikan parade militer terbesar dalam sejarah Tiongkok. Mengapa setelah pertunjukan kekuatan itu negara ini justru tenggelam dalam tragedi? Dan apa yang sebenarnya membuat gunung yang tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk mematikan? Sekitar waktu fajar setelah 3 hari berturut-turut hujan deras berlangsung selama 72 jam, terjadi longsor mendadak yang begitu dahsyat hingga melenyapkan seluruh komunitas hanya dalam beberapa detik. Menurut saksi mata, massa lumpur bergerak seperti tsunami dengan kecepatan mencapai 90 km per jam, menghanyutkan rumah sekolah dan jembatan. Dalam sekejap 15.000 orang tewas, lebih dari 3.500 orang hilang, dan sekitar 25 juta meter kubik tanah batu meluncur turun cukup untuk memenuhi 10.000 kolam renang Olimpiade. Lapisan lumpur di beberapa area mencapai tebal 10 meter, menyebabkan kerusakan harta benda lahan pertanian dan infrastruktur hingga setidaknya 10,5 miliar dolar Amerika. Penyebab utama bencana adalah kombinasi fenomena alam dengan campur tangan manusia. Dalam 72 jam, sebuah musim hujan ekstrim menurunkan 700 mm hujan 3 sampai 4 kali lipat curah hujan rata-rata bulanan di wilayah itu. Hujan deras yang terus-menerus ini membuat tanah batu jenuh, menumpuk tekanan air tanah di lapisan lemah sehingga menurunkan daya tahan lereng gunung. Struktur geologi yang rapuh terdiri dari serpih dan batu pasir retak mudah pecah saat menyerap air sehingga risiko longsor meningkat berkali lipat. Selain faktor alam, manusia memperburuk risiko. Penebangan hutan besar-besaran untuk kayu dan membuka lahan pertanian telah menghilangkan vegetasi yang menahan tanah. Proyek infrastruktur dan pembangunan jalan yang memotong lereng memperlemah fondasi alami. Para ahli geologi Tiongkok pernah merilis laporan pada bulan Juni 2025 memperingatkan lebih dari 40% lereng di kawasan itu masuk kategori berisiko tinggi longsor dan hujan ekstrim, dapat memicu bencana skala besar. Namun peringatan ini diabaikan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, bencana ini bukan sepenuhnya kejutan, melainkan hasil akumulasi risiko dari waktu ke waktu. Hujan deras berkepanjangan membuat tanah jenuh, geologi lemah, penebangan hutan dan pembangunan memperburuk kondisi alam, ditambah sikap abai terhadap peringatan ilmiah. Saat hujan ekstrem datang, seluruh lereng gunung berubah menjadi jebakan maut, menimbulkan akibat tragis mirip tragedi Armero di Kolombia tahun 1985. Ketika gunung berapi Nevado del Ruiz meletus, lumpur menelan lebih dari 23.000 orang. Bencana ini bukan hanya meninggalkan angka korban yang besar, tetapi juga menyentuh kehidupan dan psikologi setiap keluarga, setiap komunitas. Dampak kemanusiaan. Setelah longsor berakhir, wilayah terdampak berubah menjadi kawasan yang sangat tidak seimbang dalam infrastruktur dan mata pencaharian. Diperkirakan lebih dari 25 juta meter kubik tanah batu menutup rumah, sekolah, jembatan, menjadikan banyak pemukiman sebagai zona terlarang bagi penduduk dan kendaraan bermotor. Beberapa area memiliki lapisan lumpur setebal 10 meter, menghancurkan total semua bangunan dari rumah warga hingga fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sistem transportasi rusak parah, jalan raya, jembatan, dan jalan kecil terendam atau rata tanah, memutus total jalur lalu lintas. Hal ini langsung memengaruhi upaya penyelamatan distribusi makanan dan obat-obatan. Jaringan listrik terputus, luas komunikasi tidak berfungsi di banyak tempat, dan sistem air bersih hancur total. Menurut laporan awal pemerintah setempat, hanya dalam 48 jam pertama setelah bencana, akses ke daerah terisolasi menurun lebih dari 70% dibanding biasanya. Dari sisi penduduk, lebih dari 20.000 orang harus dievakuasi darurat dibawa ke pusat penampungan, sementara seperti sekolah, gudang, atau balai komunitas di kota terdekat. Banyak orang sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar. Laporan awal juga menunjukkan evakuasi tidak merata, banyak daerah terpencil belum tersentuh, menimbulkan ancaman wabah penyakit dan kelaparan berkepanjangan.
Operasi penyelamatan menghadapi banyak tantangan lumpur. Sedalam pinggang, banyak titik longsor belum stabil, kendaraan berat hampir tidak bisa beroperasi. Tim penyelamat mengandalkan penggalian manual kendaraan khusus terbatas dan helikopter untuk menjatuhkan makanan air serta peralatan medis. Hujan deras yang terus-menerus meningkatkan risiko longsor susulan memperlambat operasi penyelamatan dan meningkatkan ancaman kehilangan lebih banyak nyawa. Dampak jangka panjang bagi komunitas dan ekonomi lokal sangat signifikan. Lahan pertanian tertimbun, banyak area kehilangan kemampuan produksi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Infrastruktur dasar dari jalan listrik, air, komunikasi, hingga puskesmas dan sekolah perlu dibangun ulang sepenuhnya. Ekonomi lokal terhenti, usaha kecil, toko peternakan, dan tempat produksi berhenti beroperasi menyebabkan hilangnya penghasilan puluhan ribu warga. Bencana ini juga menyoroti celah besar dalam manajemen risiko bencana dan perencanaan pembangunan. Peringatan ilmiah tentang ancaman longsor sebelum hujan deras tidak dijalankan dengan baik. Penebangan hutan, pembangunan infrastruktur di lereng, dan perluasan pertanian sangat meningkatkan risiko. Banyak ahli geologi menilai bahwa jika ada sistem peringatan efektif dan perencanaan berkelanjutan, korban jiwa dan kerugian material bisa berkurang drastis. Secara keseluruhan, dampak longsor ini bukan hanya kerugian manusia dan harta benda, tetapi juga pelajaran tentang manajemen bencana, pembangunan berkelanjutan, dan kesiapsiagaan darurat. Pemulihan kawasan ini akan memerlukan bertahun-tahun serta sumber daya besar dari pemerintah, organisasi bantuan, dan komunitas lokal, sekaligus harus disertai langkah pencegahan longsor di masa depan, mulai dari tata kota, perlindungan hutan, dan perbaikan sistem peringatan bencana. Segera setelah tragedi, pemerintah Tiongkok mengerahkan lebih dari 20.000 tentara, ribuan kendaraan berat, serta helikopter militer untuk mencapai lokasi. Tim penyelamat bekerja siang malam, mendirikan pos komando sementara membagi tim pencarian, berdasarkan zona kotak, memprioritaskan sekolah dan puskesmas. Televisi nasional terus menayangkan gambar pasukan penyelamat menekankan upaya respons pemerintah. Namun pertanyaan tentang transparansi informasi segera muncul. Beberapa saksi mengatakan peringatan longsor sudah ada sejak berbulan-bulan lalu, tetapi tidak ditangani serius. Di media sosial banyak unggahan yang melaporkan kenyataan dihapus, menimbulkan kekhawatiran publik adanya kontrol media untuk mengurangi dampak negatif. Reaksi internasional juga berdatangan deras. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan bantuan darurat, banyak negara tetangga menyatakan siap memberikan dukungan. Media internasional serentak mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara yang baru saja memamerkan kekuatan militer dalam parade terbesar sejarah ternyata tak berdaya menghadapi bencana alam. Kontras ini tidak hanya menyingkap kelemahan dalam penanggulangan bencana, tetapi juga mencerminkan tantangan politik, sosial antara citra gemerlap dan kenyataan rapuh masyarakat di pegunungan terpencil. Tragedi ini tidak hanya berhenti pada kehilangan. Ia memunculkan pertanyaan besar, di mana kesalahan kita dan pelajaran apa yang harus diambil agar bencana ini tidak terulang. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan rasa sakit kehilangan, tetapi juga membawa pelajaran berharga jika kita mau mendengarkan. Pelajaran pertama, peringatan dini menyelamatkan manusia. Retakan sudah muncul sebelumnya, tetapi peringatan belum cukup kuat untuk memaksa warga desa mengungsi. Jika sistem pemantauan lebih modern, seperti pemindaian satelit, sensor geologi, sirene peringatan komunitas, diterapkan, mungkin ribuan nyawa bisa diselamatkan. Pelajaran kedua, hormati alam. Penebangan hutan, pembangunan jalan, dan eksploitasi sumber daya sembarangan telah membuat gunung kehilangan lapisan pelindung alaminya. Ketika manusia terlalu banyak campur tangan, tanpa memperhitungkan keseimbangan ekologi, alam akan membalas dengan cara paling keras. Pelajaran ketiga, kesiapan komunitas. Keluarga yang memiliki tas darurat, rencana evakuasi, dan komunikasi internal mampu melewati bencana dengan lebih baik. Kesiapan bukanlah kemewahan, melainkan perisai hidup dalam detik-detik penentuan. Latihan berkala, seperti yang dilakukan banyak negara untuk menghadapi gempa bumi atau badai, harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan berisiko tinggi. Namun ini bukan hanya cerita tentang sebuah desa di selatan Tiongkok. Di seluruh dunia jutaan orang hidup di lereng gunung tepi sungai tempat ancaman longsor selalu mengintai. Di Asia Selatan, banjir bandang di Nepal dan India setiap tahun merenggut ribuan nyawa. Di Amerika Selatan, longsor di Brasil pernah menelan seluruh kota kecil.
Tragedi-tragedi itu menunjukkan longsor berikutnya bukan pertanyaan apakah terjadi tetapi hanya kapan terjadi. Bencana ini adalah pengingat bahwa kesiapan dan adaptasi bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan mendesak. Setelah hari-hari tenggelam dalam kesedihan, pertanyaan terbesar adalah bagaimana agar tragedi tidak terulang. Para ahli dalam negeri dan internasional telah mengajukan serangkaian rekomendasi reboisasi skala besar untuk memulihkan baju zirah hijau yang menahan tanah, mencegah erosi. Larangan penebangan liar dan pembatasan pembangunan jalan di lereng gunung guna mengurangi dampak langsung pada fondasi geologi. Penataan ulang pemukiman di daerah berisiko tinggi sekaligus membangun kawasan relokasi yang lebih aman. Investasi sistem peringatan dini menggabungkan satelit sensor geologi dan sirene komunitas agar warga punya cukup waktu untuk evakuasi saat tanda bahaya muncul. Banyak ilmuwan menekankan jika langkah-langkah ini dilaksanakan serius, Tiongkok tidak hanya mencegah tragedi terulang tetapi juga menciptakan model rujukan bagi negara dengan kondisi geografis serupa. Tujuannya sekarang bukan hanya memulihkan sebuah desa yang telah lenyap, tetapi juga melindungi jutaan nyawa lain yang hidup di lereng rawan bencana. Meski dampaknya berat, usulan rekonstruksi dan pencegahan membuka arah yang jelas untuk masa depan. Jika tidak bertindak, tragedi serupa akan terus terulang. Tujuannya sekarang bukan hanya memulihkan sebuah desa yang telah lenyap, tetapi juga melindungi jutaan nyawa lain yang hidup di lereng rawan bencana. Meski dampaknya berat, usulan rekonstruksi dan pencegahan membuka arah yang jelas untuk masa depan. Jika tidak bertindak, tragedi serupa akan terus terulang. Silakan like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang dapat mengambil pelajaran dari tragedi ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar apakah Anda pernah mengalami bencana alam. Bagaimana itu mengubah cara Anda memandang kehidupan. Berbagi pengalaman dan meningkatkan kesadaran komunitas dapat membantu mengurangi kerugian dan melindungi lebih banyak nyawa di masa depan.